semua, perkenalkan nama saya Nastasia Simatupang dengan NIM 21011348666 dari jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Riau. Dalam video ini saya akan mempresentasikan salah satu materi dari mata kuliah Pengantar Ilmu Administrasi. Materi tersebut berjudul Administrasi sebagai Ilmu Sosial. Adapun yang akan dibahas pada presentasi ini, yang pertama konsep ilmu sosial, yang kedua objek material dan objek formal ilmu sosial, yang ketiga administrasi sebagai salah satu cabang ilmu sosial, yang keempat hubungan administrasi dengan cabang ilmu sosial lainnya, dan yang terakhir kesimpulan. Yang pertama, konsep ilmu sosial. Ilmu sosial memiliki beberapa pengertian menurut para ahli. Yang pertama, menurut Yudhistira Kagarna, yang mengatakan ilmu sosial adalah ilmu atau ilmu yang mempelajari manusia-manusia dalam kehidupan sosial. Yang kedua, menurut Ralph Dahrendorf, yang mengatakan bahwa ilmu sosial merupakan suatu konsep ambisius yang mendefinisikan seperangkat ilmu akademik yang memberikan perhatian pada aspek masyarakatan manusia. Yang ketiga, menurut William Mackenzie, yang mengatakan bahwa ilmu sosial adalah ilmu atau ilmu yang mempelajari manusia-manusia dalam kehidupan sosial. Dari seluruh pengertian tersebut, pada intinya semua mengarah pada pemahaman yang sama, yaitu bahwa ilmu sosial mengarahkan pada pembahasannya pada perilaku aktivitas sosial dalam kehidupan bersama. Jadi, manusia sebagai objek perhatiannya dengan melibatkan segala perilaku dan kebutuhannya, baik itu kebutuhan materi, budaya, dan kejiwaannya, serta memanfaatkan sumber daya yang ada di permukaan bumi. Selanjutnya, objek material dan objek formal ilmu sosial. Yang pertama, objek material. Ilmu-ilmu sosial memiliki objek material yang sama, yakni manusia. Objek material di sini dimaknai dengan suatu bahan yang menjadi bidang khusus penyelidikan. Tetapi yang membedakan di antara ilmu sosial dilihat dari objek formalnya. Objek formal diartikan juga sebagai sudut pandang dari mana objek material disorot. Yang kedua, objek formal. Objek formal sosiologi ditekankan pada manusia sebagai makhluk sosial atau masyarakat. Dengan demikian, objek formal sosiologi adalah ilmu hubungan antara manusia serta proses yang timbul dari hubungan manusia di dalam masyarakat. Selanjutnya, administrasi sebagai salah satu cabang ilmu sosial. Ilmu administrasi merupakan salah satu dari kelompok besar ilmu-ilmu sosial yang secara khas mempelajari administrasi sebagai fenomena masyarakat modern, dengan objek materialnya adalah manusia yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Dengan demikian, administrasi akan dijumpai atau ada di segala bidang kehidupan manusia, dimanapun ia berada dan ingin disebut fenomena masyarakat. Administrasi dikatakan tergolong sebagai salah satu cabang ilmu sosial karena objek penyelidikannya sama, yaitu manusia. Administrasi memiliki 4 unsur. Yang pertama, minimal 2 orang. Yang kedua, kerjasama. Yang ketiga, tujuan. Dan yang keempat, kegiatan. Selanjutnya, hubungan administrasi dengan cabang ilmu sosial lainnya. Akan ada 7 ilmu sosial yang akan dibahas. Yang pertama, ilmu politik. Yang kedua, ilmu hukum. Yang ketiga, ilmu ekonomi. Yang keempat, ilmu sejarah. Yang kelima, ilmu antropologi. Yang keenam, ilmu sosiologi. Dan yang ketujuh, ilmu psikologi sosial. Yang pertama, hubungan administrasi dengan ilmu politik. Ilmu politik yaitu suatu ilmu yang mempelajari percaturan kekuatan dan kekuasaan dalam masyarakat. Pada dasarnya, ilmu administrasi adalah policy execution. Dengan demikian, administrasi harus meletakkan dirinya kepada politik, karena yang satu merupakan kontinuasi yang lainnya. Yang kedua, hubungan administrasi dengan ilmu hukum. Ilmu hukum yaitu suatu cabang ilmu yang mempelajari norma-norma dan kaidah-kaidah yang hidup di dalam masyarakat.
Salah satu cabang ilmu hukum yang mempelajari hubungan antara administrasi dengan ilmu hukum ialah dengan adanya disiplin ilmu hukum administrasi negara. Hukum administrasi negara itu merupakan hukum khusus tentang organisasi negara dan hukum perdata sebagai hukum umum. Terjadinya hubungan antara hukum administrasi negara dengan hukum perdata apabila yang pertama, saat atau waktu terjadinya adopsi atau pengangkatan kaidah hukum perdata menjadi kaidah hukum administrasi negara. Yang kedua, Badan Administrasi Negara melakukan perbuatan-perbuatan yang dikuasai oleh hukum perdata. Yang ketiga, suatu kasus dikuasai oleh hukum perdata dan hukum administrasi negara, maka kasus itu diselesaikan berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum administrasi negara. Yang ketiga, hubungan administrasi dengan ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi suatu ilmu yang mempelajari kebutuhan manusia yang selalu tidak terbatas dengan segala alat-alat pemuasan yang selalu terbatas. Administrasi pun bergerak pada prinsip yang sama. Karena tujuan organisasi pada hakikatnya tidak terbatas, sedangkan sumber-sumber yang tersedia atau mungkin tersedia selalu terbatas. Hubungan administrasi negara dengan ilmu ekonomi yaitu efisiensi merupakan tujuan administrasi negara. Hubungan antara ilmu ekonomi dan ilmu administrasi negara juga terjadi dalam penyusunan anggaran belanja suatu negara. Antara administrasi dengan ilmu ekonomi juga memperlihatkan hubungan yang sangat erat, saling melengkapi dan bahkan kadang sering overlapping atau tumpang tindih. Antara yang satu dengan yang lain, administrasi bisa menjadi alat ekonomi untuk mencapai sasaran yang diinginkan dan sebaliknya. Yang keempat, hubungan administrasi dengan ilmu sejarah. Hubungan antara administrasi dengan sejarah begitu erat kaitannya, sebab administrasi selalu mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Hal ini yang menyebabkan adanya perubahan dalam administrasi dari zaman dahulu sampai sekarang. Apa yang dicapai dan diberikan oleh administrasi negara sekarang tidak lepas dari upaya-upaya yang tidak kenal lelah yang telah dilakukan oleh para peletak dasar dan pembentuk administrasi yang dahulu. Administrasi modern penuh dengan usaha untuk lebih menekan jabatan publik agar mempersembahkan segala kegiatannya untuk mewujudkan kemakmuran dan melayani kepentingan umum. Jadi hubungannya dengan administrasi publik pada umumnya, sebenarnya sejarah merupakan berbagai sistem administrasi pada berbagai negara pada zaman lampau. Sedangkan administrasi publik yang ada dewasa ini akan menjadi sejarah bagi waktu-waktu mendatang. Yang kelima, hubungan administrasi dengan ilmu antropologi. Ilmu administrasi pada umumnya akan mempelajari hal-hal yang hampir sama dengan masalah-masalah yang dikaji dalam ilmu ekonomi. Misalnya saja tentang agraria yang dibahas dalam administrasi. Masalah ini dapat dikaji dengan penelitian berdasarkan metode-metode antropologi. Ilmu antropologi mempelajari budaya yang ada dalam suatu masyarakat. Dengan demikian, budaya di dalam masyarakat tersebut akan mempengaruhi sistem administrasi negara. Antropologi mempelajari tentang budaya, maka dapat ditarik kesimpulan jika dikaitkan dengan administrasi, bagaimana sebuah implementasi dari ilmu administrasi beradaptasi dengan keadaan budaya sekitar. Yang keenam, hubungan administrasi dengan ilmu sosiologi. Hubungan ilmu administrasi dengan ilmu sosiologi adalah dengan melihat sejauh mana para administrator mampu dalam mengadakan teknik pendekatan pada masyarakat. Sebaliknya juga perlu dilihat sejauh mana yang diperintah atau rakyat bersedia dipimpin atau diurus dan diatur dalam perhubungan antara manusia dalam masyarakat negara. Jadi dalam hal ini, pemerintah juga dianggap salah satu dari beberapa kelompok manusia. Hanya bedanya, pemerintah merupakan kelompok masyarakat yang memiliki kekuasaan untuk mengatur dan memerintah. Kekuasaan ini dapat dijumpai pada interaksi sosial antara manusia ataupun antar kelompok. Dengan ilmu psikologi sosial. Dengan kajian ilmu jiwa atau psikologi, membuat kemajuan administrasi negara semakin mapan. Karena akan dapat lebih mengetahui bagaimana cara memotivasi seorang bawahan. Misalnya, seorang yang tidak memiliki kemauan bekerja, apabila tidak ada yang membimbing,
maka orang tersebut tidak mempunyai inisiatif. Menurut teori X, mereka adalah kelompok yang perlu sistem komando atau memerlukan seorang pemimpin untuk membimbing mereka. Baiklah, untuk yang terakhir adalah kesimpulan. Semua pembahasan tadi, kita dapat menyimpulkan, ilmu sosial adalah ilmu yang mempelajari manusia sebagai objek perhatiannya, dengan melibatkan segala perilaku dan kebutuhannya, baik kebutuhan materi, budaya, dan kejiwaannya, serta memanfaatkan sumber daya yang ada di permukaan bumi. Sedangkan ilmu administrasi merupakan fenomena masyarakat modern dengan objek materialnya adalah manusia yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama, yang mengandung banyak sifat ilmu sosial dalam metode studinya. Sehingga ilmu administrasi tergolong sebagai salah satu cabang ilmu sosial, seperti halnya dengan ilmu politik, ilmu hukum, ilmu ekonomi, ilmu sosiologi, ilmu sejarah, ilmu psikologi sosial, dan sebagainya. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya.